berjudul Siput yang belajar bersyukur. Sebelumnya, perkenalkanlah tokoh-tokoh kami. Hai, saya Bintang Baskara sebagai kelinci. Hai, saya Yunita Sari Budiarsa sebagai narator dan kura-kura. Hai, saya Alvina Syafira sebagai siput. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, di tengah hutan yang tentram hiduplah seekor siput. Namun, ia sedang murung. Ia berjalan-jalan hanya sekedar mencari angin. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seekor kelinci yang sangat cantik. Hai kelinci, kau sedang apa? Aku sedang mencari makan. Kenapa, Siput? Kamu terlihat sangat murung. Aku sedang sedih kelinci. Aku tidak suka dengan cara berjalanmu yang lambat dan membawa lunakku kemana-mana. Mengapa aku tidak bisa sepertimu yang bisa melompat ke sana dan kemari, bisa berlari kencang seperti kuda, dan bisa seperti kancil. Oh, ternyata kau memikirkan itu. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di hutan? Apakah kau mau? Kan aku sudah bilang jalanku sangat lambat. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Baiklah. Akhirnya, siput pun mau diajak kelinci untuk berkeliling hutan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor kura-kura dengan geraknya yang lambat dan tempurungnya yang besar sedang menggali tanah. Hei kura-kura, kau sedang apa? Seperti terlihat sangat sibuk. Aku sedang menggali tanah, kelinci. Di desaku sedang dilanda kekeringan, di mana sumber air tidak dapat ditemukan. Lalu, apa hubungannya dengan yang kau lakukan sekarang, kura-kura? Dengan aku menggali tanah, sumber air akan ditemukan, siput. Kenapa kau sendirian kura-kura? Di mana teman-temanmu? Teman-temanku sedang menggali di tempat lain. Namun, sampai saat ini sumber air belum juga ditemukan. Apa kau tidak kesulitan bergerak kura-kura dengan gerakmu yang lambat seperti ini? Dan apakah kamu bisa menjamin bahwa usahamu ini berhasil? Tidak, siput. Dengan kita terus bergerak, aku yakin sumber air akan ditemukan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba muncullah mata air yang sangat deras dari lubang yang digali oleh kura-kura. Lihat siput, lihat kelinci, aku akhirnya menemukan sumber mata air. Aku akan memberitahu teman-temanku. Wah, selamat kura-kura. Akhirnya usaha kamu membuahkan hasil. Selamat kura-kura, kau berhasil. Baiklah kura-kura, kalau begitu kami melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Selamat menikmati kegembiraan kamu kura-kura. Setelah berpamitan dengan kura-kura, kelinci dan siput pun melanjutkan perjalanannya. Perjalanan mereka pun terbawa hingga desa seberang. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanannya, hujan deras pun mengguyur mereka keduanya. Siput pun langsung masuk ke dalam cangkangnya. Namun, tidak dengan kelinci yang kebingungan mencari tempat untuk berteduh. Siput, bagaimana ini? Aku harus mencari tempat berlindung. Kalau tidak, aku akan basah kuyup. Berlindung kelinci, berlindung. Setelah berlari dan melompat ke sana kemari, akhirnya kelinci menemukan tempat untuk berlindung. Tempatnya tidak jauh dari tempat siput. Wah, akhirnya aku menemukan pohon besar untuk berlindung. Setelah beberapa menit, akhirnya hujan pun reda. Kelinci, kau di mana? Apakah kau mendengar suaraku? Aku di sini, Siput. Aku di sini. Ya, kelinci, aku mendengarmu. Aku akan segera mendatangimu. Akhirnya keduanya pun bertemu. Siput, apakah kau tahu? Kau hebat. Seperti saat tadi hujan mengguyur kita, kau langsung bisa menemukan tempat untuk berteduh. Sedangkan aku harus mencari kesana kemari
untuk mencari tempat berteduh. Kau hebat Ciput, di balik kelemahanmu yang berjalan dengan lambat dan membawa rumah kemana-mana, kau bisa langsung menemukan tempat yang aman saat dalam keadaan berbahaya. Sedangkan aku harus mencari tempat lain untuk berlindung. Benar katamu kelinci, aku pun merasa malu terhadap kegigihan kura-kura. Iya, walaupun bergerak lambat seperti diriku, tapi dia tetap berusaha, tetap menjadi orang terbaik di sekitarnya. Mulai hari ini, aku akan lebih bersyukur. Terima kasih kelinci sudah mengajakku jalan-jalan dan menemukan banyak pelajaran. Benar Ciput, semua makhluk hidup memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Ini membuat kita dapat saling melengkapi. Kura-kura dengan ketenangannya dapat menemukan sumber mata air yang berguna bagi desanya. Sedangkan kamu Ciput, dengan cangkangmu, kamu dapat menemukan tempat yang aman saat dalam keadaan berbahaya. Ini membuat kita memiliki peran kita sendiri-sendiri. Ya, benar kelinci. Aku pun belajar dari kura-kura bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Aku belajar bahwa walaupun dia bergerak lambat, namun dia tetap berusaha dan gigih menjadikan dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Siput pun tidak lagi merasa minder atas kekurangannya. Justru ia lebih baik dan merasa bersyukur. Sebab ternyata yang ia anggap kekurangan justru itu menjadi kelebihannya. Amanat dari cerita Siput yang belajar bersyukur ini adalah pentingnya untuk belajar bersyukur atas apa yang kita miliki, menghargai setiap keunikan diri sendiri, dan melihat sisi positif dari segala situasi. Setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, kerjasama, saling mendukung, dan menghargai adalah kunci kebahagiaan dan keharmonisan. Dengan bersyukur, kita akan menemukan kebahagiaan dan dapat merubah pandangan negatif menjadi pelajaran yang berharga. Sekian penampilan dongeng dari kami. Semoga bermanfaat Dan dapat dijadikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi